anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semoga kita baik dan sehat selalu ya. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, hendaknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, materi kita pada hari ini yaitu saling ketergantungan antar makhluk hidup. Adapun standar kompetensi memahami hubungan sesama makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dengan kompetensi dasar, mengidentifikasi beberapa jenis hubungan khas atau simbiosis dan hubungan-hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup atau rantai makanan. Mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Indikator, mengidentifikasi hubungan khas antara makhluk hidup atau simbiosis, misalnya kupu-kupu dengan bunga, mengkomunikasikan manfaat yang terjadi akibat hubungan antara makhluk hidup, mengkomunikasikan kerugian yang terjadi akibat hubungan antara makhluk hidup. Mengamati bentuk-bentuk saling ketergantungan antara hewan dan tumbuhan yang terdekat ke lingkungan, misalnya hewan yang memakan rumput, cacing memakan daun busuk, dan berguna bagi kesuburan tanah. Menggambarkan hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup melalui rantai makanan sederhana. Saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Adapun komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik meliputi autotrofik atau makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri, misalnya tumbuhan hijau. Selanjutnya ada heterotrofik atau makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri, misalnya hewan dan manusia. Adapun 3 komponen penyusun biotik, yang pertama produsen, yaitu komponen yang mampu menghasilkan atau mensintesa makanan atau bahan organik dari bahan anorganik, contohnya tumbuhan hijau. Yang kedua ada konsumen, kelompok organisme ini tidak mampu mensintesa makanan sendiri, hanya mengkonsumsi makanan yang sudah jadi, contohnya hewan dan manusia. Yang ketiga ada pengurai atau dekomposer, kelompok organisme heterotrof yang mampu mengurai organisme lain yang telah mati atau bahan organik menjadi bahan-bahan lain yang lebih sederhana atau anorganik untuk dikembalikan ke alam, contohnya bakteri dan jamur. Hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain. Yang pertama, simbiosis. Simbiosis adalah hubungan yang khas antara dua makhluk hidup. Jenis-jenis simbiosis yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan antara kupu-kupu dengan bunga, lebah dengan bunga, kerbau dengan jalak. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme yaitu hubungan yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya, hubungan antara anggrek dengan pohon besar, hubungan antara ikan badut dan anemon laut. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lain dirugikan. Contohnya, hubungan antara benalu dengan inangnya, hubungan antara tali putri dengan inangnya, hubungan antara kutu dengan hewan. Hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya akan membentuk suatu ekosistem. Ekosistem adalah tempat berlangsungnya hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jenis-jenis ekosistem. Yang pertama, ekosistem alam. Adalah ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia. Contohnya, laut, padang pasir, sungai, danau, dan hutan. Yang kedua, ekosistem buatan. Adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya, sawah, kolam, akuarium, dan kebun. Nah, anak-anak, itu tadi sedikit materi kita tentang saling ketergantungan antar makhluk hidup. Semoga ilmu pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, Ibu ucapkan mohon maaf dan terima kasih.